Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sobat-sobat Herald. Kembali lagi dalam program Sisi Lain. Nah, di samping saya ini ada dua orang wanita cantik ya, satu influencer dan satu aktris Makassar. Insya Allah ya. Di samping kiri saya ada Kak Sarifahana atau Kak Iva. Halo. Dan di sebelah Kak Iva ada Kak Andi Nurfaska Batari Bintang. Halo. Kak Iva, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kita apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Bintang? Alhamdulillah sehat. Kita apa kabar tak? Baik-baik sih, kan bulan Bu ini bintang, saya bulan. Iya. Kegiatannya apa sekarang nih Kak untuk Kak Iva sendiri? Saya sekarang lagi siaran juga di TVRI, terus jualan juga. Gitu. Jualan apa nih Kak? Jualan baju. Thrift. Beli gini. Tiap hari live di. Yes. Oke. Kalau Kak Batari, kegiatannya apa nih Kak? Lagi mau fokus buat film. Ada lagi film. Insya Allah kalau jadi. Digarapnya di mana nih Kak? Di Makassar. Tetap. Production house dari Makassar juga. Luar biasa ya, dua orang kakak-kakak cantik ini. Apa-apa saja nih Kak, untuk Kak Iva sendiri web series atau film yang sudah diperankan atau yang pernah diikuti? Kalau film Jalan Kote Rasa Keju. Terus habis itu join sama PH-nya, mereka bikin web series namanya Terima Kos Putri. Sama kemarin ada film juga Surga Untuk Ayah gitu. Tapi yang film belum tayang, yang series bisa dicek di YouTube ya teman-teman. Silahkan dicek di YouTube ya. Promosi lagi. Promosi. Kalau Kak Bintang sendiri nih, apa sih kegiatannya sekarang Kak? Sekarang lagi fokus buat nanti tayangnya Mapaci, kan sudah mau tayang juga. Fokus buat promo. Kalau web series atau film yang Kak Bintang udah pernah peranin apa sih Kak? Banyak. Kalau web series belum ada, tapi kalau layar lebar ada berapa? Yang pertama ada Namamu Kata Pertamaku, terus Lariang, Mai Padiapati, sama Datu Museng, Anu Merta, Banyak ya kan? iya, Mapaci, yang belum tayang sisa Mapaci dan Jangan Lupa Bahagia. Itu dari production house di Makassar Kak. Luar biasa ya Makassar Sedikit ya. lagi go internasionalin tuh. Masya Allah, aminin dong. Apa nih Kak untuk Kak Iva sendiri? Apa sih yang paling berkesan dalam web series atau film yang Kak Iva sudah pernah peranin? Kalau berkesan pasti berkesan sekali karena maksudnya nggak pernah kepikiran sebelumnya bakal bisa ikut project film atau juga web series. Kalau film kan kemarin itu dia 2018 kalau nggak salah 2018, tapi kan itu karena akhirnya dibikin seriesnya kayak spin off begitu dari filmnya. Si Terima Kos Putri ini ya yang paling berkesan karena tambah relasi, terus juga makin bisa belajar lagi dunia acting itu sebenarnya seperti apa kayak gitu-gitulah, karena sekarang kan sudah season 2, doakan semoga season 3, pokoknya saya minta doa terus ini. Gitu ya. Apa sih yang tidak bisa dilupakan dalam pada saat syuting? Deh, pasti banyak-banyak. Banyak sih, tapi yang paling tidak bisa dilupakan biasanya syutingnya bisa sampai subuh. Masya Allah iya Kak, saya pernah lalui itu, itu. Kebetulan saya pernah kerja di salah satu 2 PH di Jakarta.
Saya pernah lalui syuting dari Subuh sampai iya, subuh subuh lagi. sampai subuh dan tidak pernah tidur, iya. Nah, itu sih, tapi seru sih sebenarnya ya. Iya. Seru. Nah, kalau Kak Bintang gimana? Kalau saya awalnya sebenarnya saya penari. Dari menari Demi saya apa? Saya juga nari. iya nari. Oh, Saya dulu pernah sempat di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Saya ambil jurusan tari. Pas nari, ada yang tawarin buat casting. Ikutlah saya casting. Setelah casting, 1 tahun setelah casting baru saya dipanggil main film. Nah, ini nih yang Selari yang ini itu. Tapi yang pertama pas syuting pertama, Namamu Kata Pertamaku. Jadi awalnya dari menari ya Kak, kemudian dipanggil masuk di project film. Iya betul. Dipanggil casting, terus setelah casting 1 tahun baru dipanggil buat syuting. Nah kalau diberikan kesempatan nih dalam project film berikutnya, kira-kira genre apa sih atau peran apa yang mau dimainkan sama Kak Iva dan Kak Bintang nih? kalau saya mungkin kan selama ini drama komedi ya. Lebih ke action atau horror sih kayaknya menarik. Menarik ya. Karena kebetulan saya juga lebih senang sama genre itu. Tapi kalau saya kan kemarin di Mapaci, scene-ku itu lebih banyak nangis. Apa-apa itu pasti betul-betul di antara film yang lain itu yang paling itu pas syuting Mapaci karena sampai saya harus diet, sampai memang lawan mainku juga bukan orang sembarangan gitu. Jadi untuk beradaptasi dengan talent yang lain itu susah-susah gampang karena yang main juga hebat-hebat semua. Genrenya Kak, genre apa ke depan yang mau diperanin kalau dikasih kesempatan lagi nih? Horor. Sama ya Kak Iva ya? Pengen jadi hantu ya. Jadi Siap. Betul. Kak Iva sama Kak Bintang ini kan satu influencer, satu aktris. Nah, yang juga aktif di media sosial nih. Bagaimana sih Kak suka dan duka menjadi seorang influencer dan aktris? Dari Kak Iva dulu mungkin. Nggak tahu ya sebenarnya sih sebutannya apa, influencer atau apa, semoga bisa jadi influence yang baik buat orang gitu. Tapi kalau dibilang suka dukanya ya, Suka dukanya. lebih ke kalau influencer kan mungkin sekarang saya memang pekerjaannya juga bisa dikatakan 60-70% di sosial media. Nah, kalau sukanya karena kan tidak terikat ya, maksudnya tidak terikat office hour dan lain sebagainya. Nah, dukanya itu maksudnya kan ada deadline lah, revisi lah, terus juga belum lagi kadang ada saja orang yang komentar-komentar dan maksudku itu pasti ada dialami sama semua orang, even mungkin bukan influencer atau siapapun, pasti kalau di media sosial kan kita tidak bisa handle orang satu-satu ya. Ya dukanya sih kayak gitu, tapi selebihnya sih menyenangkan sih karena saya juga memang dari dulu senang depan kamera, senang bikin konten, senang belajar tentang hal itu. Kenapa? Bicara terus. Iya Bu, mohon maaf nih Bu, emang pekerjaannya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke situ sih. Kalau bagaimana sih Kak Iva, kan tadi kita sebutkan bahwa kadang-kadang ada juga hate comment yang masuk. Bagaimana sih cara mengatasinya biar tidak terlalu ke bawah begitu? Saya diami sih, paling saya tanya aja teman-teman dekatku, baca dulu ini, habis itu ketawa terus ya udah gitu. Gitu sih. Karena kalau dibalas pun maksudnya ya mungkin orang-orang yang kayak gitu kan biasanya mungkin butuh perhatian kah atau apa. Tapi kalau kita ladeni juga kan bisa jadi dua kemungkinan, bisa jadi orangnya suka, bisa jadi tambah tidak suka, tambah menjadi-jadilah begitu. Jadi mending kita diami lah saja. Apalagi zaman sekarang netizen. Iya Beb, aduh ya. Nah kalau Kak Bintang sendiri nih bagaimana Kak cara mengatasi yang begitu? Terus kan sekarang kan terjun juga, maksudnya selebgram juga ya Kak, aktris juga. Gini, kalau mau dibilang selebgram, saya kurang fokus untuk endorse atau apapun itu, saya kurang fokus. Mungkin belum waktunya untuk fokus ke situ karena saya memang lebih mau untuk jadi artis. Iya betul. Nah kan Kak Bintang juga kan aktif ya Kak, saya lihat itu
Instagramnya lumayan aktif. Nah, untuk pernah tidak Kak Iva nih, Kak Bintang mendapatkan hate comment, terus bagaimana sih cara mengatasi yang begitu? Pernah sekali sampai saya di DM, Kak sombong tak, Kak kok nggak mau ambil endorse gitu. Cuman maksudku kan saya dari awal memang saya main film, bukan jadi selebgram. Iya. Jadi kalau misalnya ini saya ya, kalau misalnya selebgram itu dia kan berawal dari sosial media, kan. Tapi kalau artis yang mau jadi selebgram itu kan pasti bisa. Tapi mungkin banyak orang yang berpikir apa yang saya bilang ini mungkin sombong. Tapi kan ya tiap orang punya pola pikir yang berbeda, seperti itu. Nah, soal tren nih Kak, soal tren di media sosial yang berubah-ubah sekarang ini, bagaimana sih Kak Iva dan Kak Bintang mengatasi itu? Tren di sosmed. Iya, tren sosmed. Tergantung Untuk bisa mempertahankan brand masing-masing. Oke, personal branding mungkin Iya, ya lebih ke betul. situ. Kalau saya sih mungkin memang karena ya balik lagi tadi saya bilang pekerjaanku di sosial media bisa sampai 60-70% lah begitu. Kalau saya sih lebih memilah-milih ya. Maksudnya kan ada banyak platform kayak TikTok, YouTube, Iya. Instagram dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sekarang lagi fokus di Instagram sama TikTok. Kalau di TikTok yang saya lihat itu kebanyakan konten-konten receh, konten-konten hiburan lah begitu. Kalau di Instagram lebih apa ya, lebih eksklusif mungkin mulai dari pembuatan kontennya. Kalau saya pribadi jadi dipetakan gitu, kayak kalau di Instagram mungkin pengambilan video atau dan lain sebagainya itu biasanya lebih effort begitu, lebih apa ya, lebih memilah-milih lah. Tapi kalau di TikTok kan dia memang konten-konten receh, konten-konten hiburan, jadi yang kayak lip sync, nyanyi, joget kayak gitu-gitu, ya itu random kalau di TikTok kayak gitu. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita bisa lihat peluang, terus juga bagaimana kita cepat ikuti tren, karena memang kan tren cepat sekali ya. Jadi kayak semakin aktif kita, semakin tinggi juga nanti insight-nya ke kita gitu. Kalau Kak Bintang sendiri Kak, soal tren media sosial yang selalu berubah-ubah nih, bagaimana sih Kak cara Kak Bintang mempertahankan brandingnya, kemudian bagaimana membangun agar tetap eksis? Kalau saya sebenarnya sama dengan Iva tadi bilang, saya juga cukup pilih-pilih untuk ambil pekerjaan yang sudah ada nama, itu baru saya ambil. Karena apa ya, kan kasihan juga kalau orang endorse feedbacknya nggak ada, ya mending saya ambil yang memang sudah ada nama, itu yang saya patenkan, memang saya fokus sama itu saja gitu. Jadi memang saya tidak A, B, C, D, enggak, cukup satu ya satu itu aja gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Iva dan Kak Bintang, apa sih tips untuk terjun di industri hiburan? Kasih tips dong Kak untuk sobat-sobat Herald nih. Saya mau dulu ya. Iya. Yang penting harus siap mental. Itu Mental ya yang paling penting, betul. Head comment itu harus siapkan mental. mental, harus pede. Apapun yang netizen bilang ya, kalau memang sudah siap terjun di sosial media ya harus mau tidak mau harus menerima itu semua. Kalau saya sih lebih ke ini kan maksudnya ada dua ya. Ada maksudnya kalau tadi dikatakan mungkin di dunia film, atau mungkin kan kemarin juga sebenarnya sempat ada beberapa teman-teman juga yang tanyakan kayak, Kak bagaimana kalau mau ikut casting, bagaimana kalau kayak gitu-gitulah gitu. Mungkin cocok tadi juga dibilang sama Aca, lebih ke mental pasti iya, PD pasti iya. Terus juga mungkin kalau bisa teman-teman yang mau juga terjun, kalau bisa banyak-banyak nonton film, banyak-banyak nonton series. Ya kalau memang tidak bisa mungkin ikut kelas atau ikut belajar langsung gitu ya, belajar acting. Otodidak pun bisa, karena saya pribadi pun juga otodidak. Aca juga tuh. Tapi sebenarnya kalau saya memang main film. Tapi kalau mau dibilang
bilang aktif di sosmed sampai saya ngomong di Instagram apa, saya nggak pede. Tapi kalau syuting saya pede. iya. Nah, pede. itu. Gitu, macam-macam orang memang. Iya, jadi kalau orang tanya, weh, kok nggak ambil ini begini, enggak, jadi nggak pede Kak. Tapi pas syuting saya pede, gitu. Ya gitulah, pokoknya mungkin tergantung sama tujuannya masing-masing Iya. ya. Nah kalau di apa namanya, kalau di konten mungkin ya teman-teman yang mungkin Nah, kalau kontennya iya, kalau teman-teman mungkin yang mau terjun juga di sosial media, maksudnya mungkin karena sekarang kan kita bukan cuma sekedar main ya, maksudnya apalagi yang mau jadi influencer atau selebgram apapun itu, kalau bisa sih ya itu tadi teman-teman harus upgrade gitu, entah skillnya kah, terus juga lihat tren-tren apa yang lagi ini, coba ikutin gitu, atau bisa bikin personal branding sendiri, tapi betul. coba disesuaikan sama tren yang lagi musim kayak gitu sih. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang mau viral dengan cara instan Ya, gitu. betul. Kasarnya seperti itu. Banyak yang dia bikin hal-hal yang kurang bagus tapi dia viral seperti itu. Jadi kita juga biasa kalau sama-sama Iva, lo kok bisa ya kayak ini, mungkin rezekinya dia gitu. Tapi kita juga cukup ya mungkin caranya orang beda-beda ya. Intinya percaya diri, Ya, betul. kemudian banyak belajar. Ya. Nah, Sobat Herald, itulah bincang program sisi lain dari dua orang wanita cantik di samping saya ini. Sampai kembali di program sisi lain berikutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak.